Tidak semua luka meninggalkan bekas di tubuh. Ada luka yang hidup di dalam hati, diam-diam menggerogoti seseorang hingga sulit melihat harapan. Itulah yang menjadi inti dari novel Sad Girl karya Lang Leaf. Sebuah kisah yang mengajak kita sebagai pembaca menyelami rasa kehilangan, penyesalan, dan perjalanan panjang untuk berdamai dengan diri sendiri dan kondisi yang telah terjadi. Halo semuanya, selamat datang di channel aku Simpul Angin. Di video kali ini, aku mau membahas sebuah novel yang berhasil menguras emosi dan membuat aku banyak merenung. Ya setiap buku pasti ada pembelajarannya kan? Nah, di mana novel Sad Girl karya Lang Leaf ini, dia itu bercerita tentang cinta, romance sebenarnya, tapi juga tentang kehilangan. Jadi nggak sekedar cinta doang gitu. Terus ada belajar tentang kehilangan, rasa bersalah, dan bagaimana seseorang itu berusaha berdamai dengan luka yang ada di dalam dirinya. Tokoh dalam novel ini juga mengajarkan kita sebagai pembaca untuk menjadi wanita yang tegar gitu. Terus kalau kalian penasaran kenapa novel ini sangat membekas buat aku dan bagaimana hal yang paling relate dengan kehidupan kita, yuk tonton videonya sampai selesai. Nah, buku ini sendiri tadi kan berjudul Sad Girl, Dusta dan Kepedihan. Jadi penulisnya itu Lang Leaf, penerbitnya ada Gramedia, dan tebal bukunya sekitar 308 halaman kalau nggak salah ya. Nah, terus di sini sebenarnya dia tuh kalau di sini sih keterangannya terbitannya kan pertama tahun 2017. Jadi di sini keterangannya cuma novel doang. Tapi untuk lebih jauhnya ini adalah young adult ya. Jadi dia tuh bergenre romansa, drama, dan psikologis. Jadi ada psikologisnya gitu. Nggak pure romance saja, tapi ada pelajaran di dalamnya gitu. Novel Sad Girl ini mengisahkan seorang tokoh utama itu yang bernama Audrey, siswa SMA yang dihantui rasa bersalah setelah sahabatnya Anna meninggal dunia akibat bunuh diri. Sejak peristiwa itu, hidup Audrey dipenuhi dengan kecemasan, kemudian serangan panik tiba-tiba gitu, dan penyesalan yang dia simpan terus-menerus itu menyebabkan banyaknya tragedi yang terjadi di dalam hidupnya. Ya, ibaratnya mungkin dia punya rasa bersalah dan kadang-kadang kita butuh pengakuan gitu kan. Kalau misalnya kita punya Tuhan, kita punya Allah, pasti kita ngakunya ke Allah gitu kan. Kita curhatnya ke Allah. Tapi kalau misalnya kita atau beragama lain, kita curhatnya ke Tuhan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pendam sendiri, itu kan bahaya juga ya. Pasti kita akan merasa takut terhadap kesalahan yang kita simpan sendiri gitu. Kemudian di dalam novel ini, dia menceritakan bahwa Audrey ini berusaha untuk bangkit gitu. Dan ketika proses bangkitnya itu, dia bertemu seorang pria atau seorang pemuda gitu ya, yang seumuran dengan dia. Kemudian pria itu ternyata adalah seorang pacar dari sahabat Audrey yang meninggal ini gitu, yang si Anna. Anna ini kan meninggal nih. Dan ternyata Rad ini adalah pacar dari Anna gitu. Tapi lama-kelamaan karena mereka berinteraksi, jadi antara Audrey dan Rad ini memiliki perasaan gitu. Lama-kelamaan harapan dan harapan dan rasa cinta gitu ya tumbuh seiring berjalannya waktu gitu. Namun karena ada masa lalu yang kelam antara mereka berdua, dan novel ini juga mengeksplorasi bagaimana rasa bersalah setiap manusia itu ya setelah melakukan kesalahan. Jadi hal itu menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi mereka berdua, dan disitulah perjalanan mereka berdua untuk menjadi pulih gitu. Tapi karena adanya rasa cinta, makanya semua itu saling berkaitan, dan ya cinta itulah yang membuat mereka menjadi lebih kuat gitu. Nah, bagian yang paling relate dalam novel ini buat aku adalah saat kita begitu yakin, pasti setiap kita kan pernah mengalami hal yang kayak misalnya kita ketemu orang dan kita yakin orang itulah yang akan menjadi masa depan kita, tapi ternyata takdir berkata lain gitu, dan kita nggak bisa hidup bersama atau menjalani hari-hari bersama di masa depan dengan orang yang kita anggap orang itu adalah masa depan kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kisah cinta itu ternyata nggak semudah itu ya, bertemu, kemudian saling mengenal dan bersatu gitu. Nggak semudah itu ternyata. Apalagi di perjalanannya itu mulus-mulus saja gitu.
ternyata ya gitu, takdir jalan hidup itu nggak pernah ada yang tahu gitu kan. Dan akhirnya lama-kelamaan Rad dan Audrey ini memutuskan untuk berpisah gitu, karena mereka mau saling menyembuhkan lah intinya ya, menyembuhkan diri masing-masing terlebih dahulu. Karena mereka udah saling membuka rahasia nih, rahasia Audrey udah kebuka, udah dikasih tahu, dan rahasia si Rad ini udah dikasih tahu juga. Terus selain itu, aku juga belajar ternyata setiap pertemuan kita itu dan setiap perpisahan itu pasti memiliki alasannya masing-masing kan. Meski terkadang kita baru memahaminya itu setelah semuanya berlalu. Jadi nggak ada yang abadi gitu di dunia ini kan. Kalau nggak dipisahin karena maut, ya dipisahin mungkin bisa jadi karena kemauan masing-masing gitu. Selain itu, ada bagian yang membuat aku paling sedih gitu. Ada suatu halaman berapa ya? Aku lupa. Pokoknya ada bagian kata-kata seperti ini. Waktu si Audrey ini mau meninggalkan Rad, kemudian Rad berkata bahwa kita tidak akan pernah berhasil kan. Dan di titik itu Audrey sedih, tapi dia tetap memutuskan untuk pergi karena dia pengen sembuh gitu. Dia pengen rehat sejenak dari kenyataan hidup yang dilaluinya belakangan ini gitu. Dan terbawa suasana sedikit ya. Jadi kalimat sederhana itu membuat aku melo karena jujur Li, aku pernah berada di titik itu dan aku sendiri yang bilang seperti itu gitu kepada seseorang yang pernah punya ada perasaan gitu ya. Dan akhirnya lama-kelamaan kita menjadi asing gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya begitulah namanya proses pendewasaan diri, dan itulah yang dinamakan dengan cinta. Cinta itu tidak selalu berakhir dengan kebersamaan, meskipun dua orang itu saling mencintai gitu. Selalu ada hal-hal di luar kendali kita kan, dan di luar dugaan kita yang akhirnya membuat dua orang itu tidak bersama. Kalau misalnya bersama ya syukur, tapi kalau enggak ya itu adalah proses perjalanan hidup setiap orang yang berbeda-beda. Nah, jadi sebagai penulis, Langleaf ini dia itu berhasil menghadirkan kisah dan emosional yang menyentuh. Jadi nggak hanya sekedar cerita romans picisan aja gitu, tapi ada pelajaran. Dan sebagai penulis yang sebelumnya dikenal dengan lewat karya-karya puisinya, dia membawa gaya bahasa yang puitis ke dalam novel ini. Jadi puitis tapi mudah kita pahami gitu. Terus dia juga membawakan bahasanya itu mudah dipahami lah intinya ya, dan menggambarkan emosi tokohnya itu cukup mendalam sehingga kita tuh paham gitu, dan kita bisa merasakan kesedihan, kecemasan, kebingungan, dan ketakutan yang dialami oleh tokoh utama yaitu Audrey itu sendiri. Selain itu, dalam novel ini tema kesehatan mental menjadi salah satu kekuatan utama di novel ini, karena setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing kan. Nah, penulis menunjukkan bahwa setiap kita pasti punya rasa bersalah, dan rasa bersalah itu dapat menghancurkan seseorang apabila dipendam terlalu lama. Nah, jadi di novel ini kayak rasa bersalah di diri kalian sendiri, kalian tuh harus memaafkan dan harus memaafkan orang lain juga. Karena itu fungsinya ya untuk kita juga, untuk kita menjalani hidup ke depan lebih baik lagi gitu. Dan ya alur cerita dalam novel ini tuh sebenarnya penulis menjelaskan bahwa pentingnya komunikasi, penerimaan, dan dukungan dari orang-orang terdekat untuk menghadapi seseorang yang sedang mengalami gangguan mental seperti rasa kecemasan yang berlebihan gitu. Dan paling pentingnya itu adalah di novel ini dia menjelaskan bahwa untuk tetap melanjutkan hidup, kita harus memaafkan diri kita sendiri dan memaafkan orang lain. Karena berinteraksi dengan orang lain itu kita nggak tahu kan, kadang-kadang namanya kita baru hidup sekali, kita belajar, makanya kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah, salah satu manfaatnya itu salah satunya baca novel gitu ya. Nah, baca novel itu kan pasti ada pelajarannya. Dan bagi pembaca yang menyukai cerita reflektif dan emosional, nah ini cocok banget. Dan menjadi daya tarik tersendiri bagi kalian yang sedang berusaha menyembuhkan diri gitu. Nah, tapi dari apa yang aku baca, aku bisa menyimpulkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Yang pertama, kelebihannya dia mengangkat kesehatan mental. Aku juga belajar ternyata novel itu ya kayak novel-novel Korea juga ya yang pernah aku baca. Jadi banyak banget tuh yang ngangkat kesehatan mental. Jadi kita ibaratnya tahu tentang kondisi mental seseorang, tapi dengan
segi hiburan gitu. Kemudian bahasa penulisannya juga indah, puitis dan mudah dipahami. Dan karakter utamanya tuh terasa realistis karena kayak dekat gitu loh dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi cerita anak SMA gitu kan, kita semua pernah mengalami di fase itu. Kemudian penulis juga memberikan pesan yang penting gitu ya, tentang bagaimana kita harus memaafkan diri kita sendiri dan berdamai dengan masa lalu agar kita bisa tetap maju untuk masa depan. Karena kita itu hidup untuk masa depan kan, dan setiap orang itu punya kesempatan yang indah untuk masa depannya sendiri gitu. Nah, kekurangan dari novel ini itu tadi yang pertama kan alur ceritanya lambat ya. Terus ya beberapa konfliknya itu agak mudah ditebak, jadi nggak terlalu, tapi dia balance kok, ada senangnya juga, ada sedihnya juga, tapi mayoritas itu sedih ya, sesuai dengan judulnya gitu ya. Nah, dari kesimpulan yang aku baca dari novel Sad Girl ini kan novelnya menggambarkan perjalanan seseorang bagaimana dia berusaha memaafkan diri dia sendiri dan menggapai masa depan dan berusaha sembuh dari masa lalu dia gitu. Dan dia tidak hanya menceritakan tentang kisah remaja saja, tapi juga mengajak pembaca surprise ya. Nah, tapi di akhirnya surprise banget dan itu di luar prediksi aku. Mungkin kalau teman-teman baca nanti penasaran, boleh banget silakan dibaca ya. Terus suasana cerita itu didominasi dengan kesedihan. Ya sesuai lah dengan judulnya, yaitu Sad Girl. Ya menggambarkan Audrey ini ya sedih aja gitu ya. Bagi kita yang agak gimana ya, agak nggak suka dengan yang sedih-sedih, mungkin itu akan menjadi novel yang berat untuk kalian baca gitu. Memahami pentingnya kesehatan mental dan keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Nah, kalau kalian lagi pengen baca novel-novel yang berbau romance tapi masih ada ilmunya, itu novel ini rekomendasi banget untuk kalian baca gitu. Dan aku juga baru tahu ternyata ya, kalau dulu aku bacanya waktu SMA, mungkin aku berusaha untuk memaafkan diri aku atau berusaha untuk belajar gitu ya, menerima dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat ya. Semuanya pasti ada makna dan makna, dan semua itu terjadi bukan karena kebetulan gitu. Semuanya itu ada campur tangan Tuhan, dan itu adalah yang terbaik untuk kita gitu. Sekian dulu review novel kali ini. Kalau teman-teman suka sama reviewnya, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen ya, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.